Abu Nawas disuruh khutbah Jumat, tapi malah bikin jamaah emosi dan imam masjid hampir pingsan. Bukan karena dia tidak bisa mengaji, tapi karena sebuah pertanyaan jebakan yang membuat seluruh masjid terdiam 1000 bahasa. Apa sebenarnya yang dikatakan Abu Nawas? Bab 1. Pagi yang kacau di Baghdad. Matahari baru saja merangkak naik di ufuk timur, memandikan kota Baghdad dengan warna keemasan yang hangat. Di sepanjang pinggiran sungai Tigris, kesibukan sudah mulai terlihat. Para pedagang menggelar tikar, aroma rempah kayu manis dan kopi Arab mulai menguar ke udara, bercampur dengan suara derap kaki keledai yang membawa beban berat. Namun, di antara semua keriuhan itu, ada satu titik pusat yang menjadi tujuan ribuan orang hari ini. Masjid Agung Baghdad. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang paling mulia dalam sepekan bagi penduduk kota. Dari sudut-sudut gang sempit hingga rumah-rumah megah milik para bangsawan, semua laki-laki berbondong-bondong menuju satu titik. Mereka mengenakan pakaian terbaiknya, jubah-jubah bersih yang harum dengan minyak wangi gaharu, serta sorban yang terlilit rapi di kepala. Di dalam masjid, pemandangan sungguh menakjubkan. Barisan jemaah duduk dengan sangat rapi. Jika dilihat dari atas, barisan sorban putih mereka tampak seperti ribuan burung merpati yang sedang beristirahat dengan damai di hamparan permadani luas. Keheningan mulai menyelimuti ruangan besar itu. Hanya terdengar suara dengung halus dari orang-orang yang berzikir dengan tasbih di tangan. Semuanya menunggu satu hal, dimulainya khutbah Jumat. Namun, di balik ketenangan jemaah itu, terjadi kegemparan di ruang utama imam. Syekh Ahmad, imam besar masjid tersebut, tampak mondar-mandir dengan wajah pucat pasi. Ia berkali-kali menyeka keringat yang membasahi keningnya dengan ujung lengan jubah. Padahal, udara pagi itu cukup sejuk, namun beban di pundaknya membuat suhu tubuhnya terasa mendidih. Ia melirik ke arah jam matahari di halaman masjid melalui jendela kecil. Waktu sudah hampir menunjukkan saatnya khatib naik ke mimbar, tetapi sosok yang ditunggu tidak kunjung datang. Khatib yang seharusnya bertugas hari itu adalah seorang ulama besar dari luar kota. Namun kabar duka baru saja sampai ke telinga sang imam. Sang ulama mendadak jatuh sakit dan tidak bisa berdiri, apalagi melakukan perjalanan jauh. Bagaimana bisa terjadi? Bisik Syekh Ahmad kepada asistennya dengan suara yang bergetar. Ribuan orang sudah berkumpul. Mereka datang dari jauh untuk mendengar nasihat agama. Jika mimbar ini kosong, ini akan menjadi sejarah buruk bagi masjid kita. Sang asisten pun ikut panik. Ia mencoba mencari siapapun di antara jemaah yang sekiranya memiliki ilmu cukup untuk berkhutbah secara mendadak. Namun berbicara di depan ribuan orang bukan hanya soal berani, tapi soal wibawa dan kedalaman ilmu. Tidak ada satupun orang yang berani mengajukan diri secara sukarela. Semua orang tahu bahwa jemaah di Baghdad adalah orang-orang yang kritis dan cerdas. Salah bicara sedikit saja bisa menjadi bahan pembicaraan seantero kota hingga berbulan-bulan. Kepanikan itu mulai merembet keluar. Beberapa jemaah yang duduk di barisan depan mulai menyadari ada yang tidak beres. Mereka melihat imam masjid yang biasanya tenang, kini tampak seperti orang yang kehilangan arah. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Mana khatibnya? Kenapa belum dimulai? Di tengah suasana yang semakin tegang dan genting itu, tiba-tiba seorang pemuda dari luar berteriak cukup keras hingga terdengar ke telinga sang imam. Lihat, itu Abu Nawas. Dia sedang asik bermain dengan burung-burung di halaman masjid. Mendengar nama itu, wajah Syekh Ahmad yang tadinya mendung seketika berubah cerah seperti baru saja melihat hilal setelah sebulan berpuasa. Abu Nawas. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan sosok itu? Abu Nawas memang dikenal sebagai orang yang jenaka dan sering melakukan hal-hal gila. Tetapi di balik tingkah konyolnya, semua orang tahu dia adalah seorang sufi yang sangat cerdas dan memiliki pemahaman agama yang sangat dalam. Kata-katanya seringkali mengandung teka-teki, namun selalu memiliki kebenaran yang tajam. Cepat, panggil dia ke sini,
perintah sang imam dengan nada penuh harapan. "Cepat, panggil dia ke sini," perintah sang imam dengan nada penuh harapan. Hanya dia yang punya nyali dan otak yang cukup cepat untuk mengatasi situasi gawat ini. Orang sepintar Abu Nawas pasti bisa menyusun khutbah hanya dalam waktu sekejap mata. Asisten masjid segera berlari menuju halaman. Di sana, di bawah naungan pohon kurma yang rindang, Abu Nawas tampak sedang tertawa kecil melihat seekor burung pipit yang berebut remah roti. Ia mengenakan jubah yang sedikit miring dan gaya yang sangat santai, seolah-olah tidak punya beban hidup sama sekali. Wajahnya ceria, matanya berbinar-binar penuh kecerdikan, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre akhirat dan memegang kunci surga di kantongnya. "Tuan Abu Nawas, tolong, Anda dipanggil sang imam," teriak si asisten sambil terengah-engah. Abu Nawas menoleh perlahan, masih dengan senyum di wajahnya. Ia tidak menyadari bahwa di dalam masjid, ribuan orang sedang menanti sebuah keajaiban, dan keajaiban itu diharapkan datang dari mulutnya yang penuh canda. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, Abu Nawas bangkit berdiri dan merapikan jubahnya yang lusuh, bersiap memasuki drama yang akan mengubah suasana Jumat itu selamanya. Bab 2. Sosok di halaman masjid. Abu Nawas berjalan dengan langkah yang ringan, hampir seperti melompat kecil, mengikuti asisten masjid yang tampak sangat terburu-buru. Di tangannya masih tersisa sedikit remah roti yang tadi ia bagikan kepada burung-burung pipit. Bagi Abu Nawas, pagi itu adalah pagi yang sangat damai. Ia tidak pernah menduga bahwa kedatangannya ke masjid kali ini bukan hanya untuk menjadi pendengar, melainkan menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata. Ketika ia melangkahi ambang pintu masjid, suasana sejuk dari ubin marmar mulai terasa menyentuh telapak kakinya. Namun, kesejukan itu kontras dengan atmosfer di dalam ruangan yang terasa panas karena kecemasan. Syekh Ahmad, sang imam besar, langsung menghambur ke arahnya begitu melihat sosok pria bersorban miring itu muncul. "Abu Nawas, demi keselamatan kita semua, syukurlah kamu ada di sini," ucap Syekh Ahmad dengan nada bicara yang sangat cepat, seolah takut Abu Nawas akan lari jika ia berhenti bernapas. Abu Nawas mengerutkan kening, tampak bingung. "Ada apa ini, wahai imam? Mengapa wajahmu terlihat seperti orang yang dikejar-kejar penagih utang dari pasar bawah? Bukankah ini hari Jumat yang penuh berkah?" Syekh Ahmad menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia membawa Abu Nawas ke pojok ruangan agar percakapan mereka tidak terdengar oleh jamaah yang sudah mulai gelisah. "Khatib kita jatuh sakit, dia tidak bisa datang. Di luar sana ada ribuan orang yang menunggu nasihat. Jika aku tidak menemukan penggantinya sekarang juga, masjid ini akan kehilangan wibawanya. Kamu adalah satu-satunya orang yang punya ilmu dan keberanian untuk naik ke mimbar itu sekarang." Mendengar permintaan itu, mata Abu Nawas yang biasanya jenaka mendadak melebar. Ia mundur satu langkah, tangannya segera diangkat ke udara seolah sedang menolak bala. "Na'udzubillah, jangan wahai imam, jangan saya. Pilih saja orang lain. Lihat itu, di barisan depan banyak saudagar kaya dan orang-orang berilmu yang janggutnya lebih panjang dariku. Kenapa harus aku?" Imam masjid menggelengkan kepala dengan tegas. "Mereka punya ilmu, tapi mereka tidak punya nyali seperti dirimu. Lagi pula mereka semua menghormatimu. Jika kamu yang bicara, mereka akan mendengarkan. Tolonglah, ini demi kelancaran ibadah kita semua." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia menatap ke arah mimbar kayu jati yang diukir dengan sangat indah. Mimbar itu tampak begitu tinggi dan berwibawa. Baginya, mimbar adalah tempat yang sangat sakral, tempat di mana kebenaran harus disampaikan tanpa ada noda kebohongan. Abu Nawas mulai merasa terpojok. Ia menggaruk janggutnya yang tidak seberapa panjang itu, otaknya mulai berputar mencari cara untuk menghindar. "Wahai imam yang bijak," kata Abu Nawas, mencoba bernegosiasi. "Khutbah itu tanggung jawabnya besar. Jika aku salah bicara, aku tidak hanya menanggung malu di depan penduduk Baghdad, tapi juga di hadapan Tuhan. Apakah kamu yakin ingin menyerahkan tugas suci ini kepada orang yang sering diangkat gila oleh sebagian orang di kota ini?" Syekh Ahmad tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung keputusasaan sekaligus keyakinan. "Justru karena kegilaanmu itulah kamu sering menyampaikan kebenaran yang tidak berani diucapkan oleh orang waras. Lagi pula keadaan sudah darurat, waktu sholat hampir tiba." Para jamaah di dalam masjid mulai berisik. Suara gumaman mereka terdengar seperti lebah yang sedang marah.
Mereka melihat Abu Nawas dan imam sedang berdebat di sudut ruangan. Beberapa orang mulai berteriak kecil, "Ayo naiklah, siapapun boleh, asalkan kita segera mulai." Abu Nawas melihat ke arah kerumunan itu. Ia melihat wajah-wajah yang lelah setelah bekerja seminggu penuh, wajah-wajah yang haus akan siraman rohani, namun juga wajah-wajah yang sebenarnya hanya datang karena kewajiban rutinitas. Sebuah ide nakal mulai muncul di benak Abu Nawas. "Baiklah," ucap Abu Nawas akhirnya, membuat sang imam menghembuskan napas lega yang sangat panjang. "Aku akan naik ke mimbar itu, tapi jangan salahkan aku jika khutbah ini tidak seperti yang biasa kalian dengar dari para ulama besar." Imam masjid memegang bahu Abu Nawas dengan erat. "Katakan saja apa yang kamu tahu, Abu Nawas. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami." Abu Nawas mengerutkan sedikit keningnya. Ia mulai merapikan jubahnya yang agak miring, membetulkan letak sorbannya agar terlihat sedikit lebih resmi, meskipun wajahnya tetap tidak bisa menyembunyikan kilatan jenakanya. Abu Nawas mulai berjalan menuju mimbar. Setiap langkahnya diikuti oleh ribuan pasang mata yang kini mendadak sunyi. Ketika kakinya menapak pada anak tangga pertama mimbar, suasana masjid benar-benar berubah. Bahkan burung yang tadi berkicau di halaman seolah diperintahkan untuk diam. Abu Nawas berdiri di puncak mimbar, menatap hamparan manusia di bawahnya. Ia tidak membawa catatan, tidak membawa kitab besar. Ia hanya membawa dirinya sendiri dan sebuah pertanyaan besar yang sudah ia siapkan untuk menguji sejauh mana kesiapan hati para jamaah tersebut. Di barisan depan, sang imam duduk dengan tangan bersedekap berdoa dalam hati, semoga Abu Nawas tidak membuat lejokan yang keterlaluan di atas tempat suci itu. Namun bagi Abu Nawas, ini adalah panggung di mana ia akan memainkan logika dan perasaan orang-orang Baghdad. Bab 3. Penolakan Sang Sufi. Abu Nawas kini telah berdiri tegak di atas mimbar. Kayu jati yang menjadi alas kakinya terasa kokoh. Namun hatinya sendiri sebenarnya sedang menimbang-nimbang sebuah rencana besar. Dari ketinggian mimbar, ia bisa melihat seluruh isi masjid. Ia melihat wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu, wajah-wajah yang mengantuk, hingga wajah-wajah para pejabat kota yang duduk tegak dengan dada membusung. Meskipun ia sudah berada di posisi yang seharusnya, Abu Nawas belum juga membuka suara. Keheningan yang tercipta di dalam masjid itu begitu pekat, sampai-sampai suara kepakan sayap lalat pun terdengar seperti deru mesin. Abu Nawas menatap jamaah satu persatu, mulai dari barisan paling depan hingga mereka yang duduk di dekat pintu keluar. "Tunggu dulu," batin Abu Nawas. "Mereka semua duduk di sini menungguku bicara, tapi apakah hati mereka benar-benar hadir? Ataukah mereka hanya menunggu sholat selesai agar bisa kembali ke pasar dan menghitung keuntungan?" Di bawah mimbar, Syekh Ahmad sang imam mulai merasa gelisah kembali. Ia memberikan koda dengan anggukan kepala agar Abu Nawas segera memulai. Imam khawatir jika Abu Nawas terlalu lama diam, jamaah akan mulai berpikir bahwa ini adalah bagian dari leluconnya yang baru. Namun, Abu Nawas justru menunjukkan gelagat yang aneh. Bukannya membuka kitab atau memulai dengan puji-pujian yang panjang, ia justru tampak hendak turun kembali. Ia memegang pegangan tangga mimbar dan menatap sang imam dengan wajah yang penuh keraguan. "Wahai imam," bisiknya dengan suara yang cukup terdengar oleh orang-orang di barisan depan. "Aku merasa ini adalah sebuah kesalahan besar. Aku benar-benar tidak pantas berada di sini." Jamaah yang mendengar bisikan itu mulai saling lirik. Suasana yang tadinya sunyi mulai kembali berisik dengan gumaman kecil. "Apa yang terjadi? Kenapa dia ragu-ragu?" bisik seorang pedagang kain kepada temannya. Syekh Ahmad segera bangkit sedikit dari duduknya dan berbisik balik dengan nada mendesak. "Abu Nawas, jangan sekarang. Kamu sudah di atas sana. Ribuan orang menunggumu. Ingat, kamu sudah berjanji." Abu Nawas menarik napas panjang. Ia menggaruk janggutnya yang tidak gatal. "Masalahnya bukan soal janji, wahai imam. Tapi jujur saja saat ini kepalaku terasa sekosong tempurung kelapa yang sudah dimakan isinya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada orang-orang hebat ini." Pernyataan Abu Nawas itu terdengar oleh jamaah di barisan depan, dan dalam sekejap informasi itu merambat ke belakang seperti api yang menyambar rumput kering. Sebagian jamaah mulai tertawa kecil, menganggap itu adalah gaya khas Abu Nawas. Namun sebagian lagi mulai merasa tidak sabar.
Seorang laki-laki tua yang dikenal sebagai salah satu guru agama di kampung sebelah berdiri dan berkata dengan suara yang cukup berwibawa, "Wahai Abu Nawas, kamu adalah orang yang terkenal akan kecerdikanmu. Janganlah kamu merendah secara berlebihan di saat kami semua membutuhkan siraman rohani. Katakan saja apa yang terlintas di hatimu tentang kebenaran Tuhan, kami akan mendengarkan." Abu Nawas menatap orang tua itu, lalu beralih menatap jamaah lainnya. Ia melihat betapa besarnya ekspektasi mereka terhadap dirinya. Inilah yang sebenarnya ditakutkan oleh Abu Nawas. Orang seringkali terlalu bergantung pada kata-kata seorang tokoh, namun lupa untuk mencari kebenaran di dalam diri mereka sendiri. "Kalian benar-benar ingin aku bicara?" tanya Abu Nawas, kali ini dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan. "Ya," jawab jamaah serempak. Suara mereka bergemuruh, memantul di dinding-dinding masjid yang megah. "Kalian tidak akan menyesal?" tanya Abu Nawas lagi, kali ini dengan nada yang sedikit menantang. "Kami tidak akan menyesal. Berbicaralah, wahai Abu Nawas," teriak jamaah lagi. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan. Ia menarik jubahnya agar lebih rapi, lalu berdiri dengan tegak sempurna. Wajahnya yang tadi tampak ragu kini berubah menjadi sangat serius, sebuah ekspresi yang jarang sekali ia tunjukkan di depan umum. Sang imam menarik nafas lega, mengira bahwa Abu Nawas akhirnya menyerah dan akan menyampaikan khutbah yang luar biasa hebat. Namun di dalam kepalanya, Abu Nawas sedang menyusun sebuah jebakan logika yang sangat rapi. Ia tahu bahwa khutbah yang panjang lebar seringkali hanya masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga kiri. Ia ingin sesuatu yang lebih dari sekedar ceramah rutin. Ia ingin menguji kejujuran nurani mereka. "Baiklah kalau begitu. Tapi sebelum aku mulai, aku punya satu pertanyaan penting untuk kalian semua. Jawaban kalian atas pertanyaan ini akan menentukan apakah aku akan melanjutkan khutbah ini atau tidak." Seluruh jamaah mencondong ke depan. Mereka tidak ingin melewatkan satu kata pun. Sang imam pun ikut menahan nafas. Suasana kembali menjadi sangat sunyi, seolah-olah waktu sedang berhenti berputar di Baghdad. Abu Nawas menghirup udara dalam-dalam, menatap ke langit-langit masjid sejenak, lalu melemparkan pandangannya kembali ke arah kerumunan manusia di bawahnya. "Wahai saudara-saudaraku sekalian, para jamaah sholat Jumat yang budiman." Suara Abu Nawas terdengar begitu merdu dan berwibawa, membuat orang-orang semakin yakin bahwa mereka akan mendengar khutbah paling legendaris abad ini. "Pertanyaanku adalah, apakah kalian tahu apa yang akan aku sampaikan kepada kalian hari ini?" Pertanyaan itu terdengar sangat sederhana, namun sekaligus aneh. Jamaah mulai saling pandang. Mereka berpikir, bagaimana kami bisa tahu apa yang ada di dalam kepalamu? Inilah awal dari ujian pertama yang disiapkan oleh sang sufi. Sebuah pertanyaan yang tampak konyol, namun akan menjadi pintu masuk bagi pelajaran yang sangat dalam tentang kejujuran dan esensi dari mencari ilmu. Pertanyaan Abu Nawas yang menggantung di udara masjid itu seperti sebuah teka-teki kuno yang sulit dipecahkan. "Apakah kalian tahu apa yang akan aku sampaikan hari ini?" Suaranya tidak lagi terdengar bercanda, melainkan penuh penekanan. Di barisan jamaah, kebingungan mulai menjalar. Mereka yang tadinya berharap akan mendengar untayan ayat-ayat suci dan hadis yang mendalam, justru disuguhi pertanyaan yang terasa seperti jebakan. Di sudut depan, seorang pedagang perhiasan berbisik kepada rekannya, "Bagaimana mungkin kita tahu? Kita bahkan tidak tahu apa yang dia makan tadi pagi, apalagi apa yang ada di dalam kepalanya." Bisikan itu disambut dengan anggukan setuju oleh orang-orang di sekitarnya. Logika sederhana mereka mengatakan bahwa mustahil seseorang mengetahui isi pikiran orang lain sebelum diucapkan. Akhirnya, setelah beberapa saat suasana menjadi canggung, salah seorang jamaah di barisan tengah memberanikan diri untuk berteriak, "Tidak tahu Abu Nawas, kami sama sekali tidak tahu." Seketika, jawaban itu diikuti oleh ribuan suara lainnya yang bergemuruh di dalam ruangan besar tersebut. "Ya, kami tidak tahu, beritahu kami." Seruan itu memenuhi sudut-sudut masjid, memantul dari tiang-tiang marmer yang megah. Mereka menjawab dengan jujur, setidaknya menurut logika mereka sendiri. Abu Nawas menarik napas panjang.
Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan raut wajah yang tampak sangat kecewa, seolah-olah ia baru saja mendengar jawaban yang paling menyedihkan di muka bumi. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar sangat berat hingga ke barisan belakang. "Sungguh malang," ucap Abu Nawas dengan suara yang lirih namun tajam. "Jika kalian sama sekali tidak tahu apa yang akan aku sampaikan, lalu untuk apa aku berbicara? Bagaimana mungkin aku menjelaskan hal-hal yang penting kepada orang-orang yang tidak memiliki gambaran sedikit pun tentang kebaikan yang akan aku sampaikan? Menjelaskan sesuatu kepada orang yang benar-benar tidak tahu adalah seperti menuangkan air ke dalam botol yang tertutup rapat. Sia-sia." Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Abu Nawas langsung membalikkan badannya. Dengan langkah kaki yang mantap dan wajah yang tampak terluka, ia mulai menuruni tangga mimbar satu persatu. Tangannya yang memegang pinggiran tangga tampak begitu yakin dengan keputusannya. Keadaan masjid mendadak meledak dalam kegemparan. Imam masjid, Syekh Ahmad, hampir saja terjatuh dari posisi duduknya. Ia merasa jantungnya seakan berhenti berdetak selama 1 atau 2 detik. Ini benar-benar bencana. Khutbah belum dimulai, bahkan mukodimah pun belum selesai, tapi sang khatib sudah memutuskan untuk mogok kerja. "Abu Nawas, tunggu, apa yang kamu lakukan?" teriak sang imam sambil setengah berlari mengejar Abu Nawas yang sudah sampai di lantai bawah. Ia menarik lengan jubah Abu Nawas dengan kuat, matanya membelalak penuh ketidakpercayaan. "Bagaimana mungkin kamu pergi begitu saja? Ini masjid, ini hari Jumat. Kamu tidak bisa meninggalkan ribuan orang ini tanpa sepatah kata nasihat." Abu Nawas menatap sang imam dengan tatapan yang sangat tenang, seolah-olah tidak ada beban. "Wahai imam yang mulia, bukankah tadi aku sudah bilang, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan, dan sekarang mereka sendiri mengakui bahwa mereka tidak tahu apa yang akan aku katakan. Jadi untuk apa dilanjutkan? Bicara kepada orang yang tidak tahu apa-apa hanya akan membuang waktu mereka yang berharga." "Tapi itu tidak masuk akal, Abu Nawas," protes sang imam dengan keringat yang mulai membanjiri lehernya. "Justru tugasmu adalah membuat mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah inti dari sebuah khutbah." Abu Nawas menyeram tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang membuat sang imam merasa bahwa ia sedang masuk ke dalam permainan logika yang lebih dalam. Abu Nawas seolah-olah sedang memberikan cermin kepada seluruh jamaah untuk melihat kejujuran hati mereka masing-masing. Jamaah mulai berdiri dari duduknya, suasana menjadi sangat tidak kondusif. Ada yang marah, ada yang tertawa karena merasa ini adalah humor terbaik tahun ini, dan ada pula yang merenung. Di antara kebisingan itu, sang imam terus memohon. "Sekali lagi, Abu Nawas, aku mohon dengan sangat. Naiklah kembali. Kali ini mereka pasti akan memberikan jawaban yang lebih baik. Tolonglah, jangan biarkan masjid ini bubar tanpa sholat Jumat yang sah." Abu Nawas menghentikan langkahnya tepat di dekat pintu keluar. Ia menatap keluar ke arah langit Baghdad yang semakin cerah, lalu kembali menatap ke dalam masjid yang penuh sesak. Ia melihat keputusasaan di mata sang imam dan rasa penasaran yang memuncak di wajah para jamaah. "Baiklah," kata Abu Nawas akhirnya dengan suara yang pelan namun bergetar. "Aku akan memberi mereka kesempatan kedua, tapi katakan pada mereka, kali ini aku menuntut kejujuran yang lebih dalam. Jika mereka menjawab dengan cara yang sama, jangan salahkan aku jika aku benar-benar pulang dan kembali memberi makan burung-burung di halaman." Sang imam segera mengangguk dengan sangat cepat, seolah-olah Abu Nawas akan berubah pikiran dalam hitungan detik. Ia segera memerintahkan asistennya untuk menenangkan jamaah dan meminta semua orang kembali duduk dengan rapi. Abu Nawas kembali berjalan menuju mimbar. Langkahnya kali ini terasa lebih berat, seolah ia sedang memikul beban seluruh keraguan orang-orang di dalam masjid itu. Ketika ia sampai di atas mimbar untuk kedua kalinya, ia tidak langsung bicara. Ia menunggu sampai suasana benar-benar sunyi, sesunyi kuburan di tengah malam. Ia menatap jamaah dengan pandangan yang lebih menyelidiki. Ia tahu bahwa kali ini, para jamaah sudah menyiapkan strategi. Mereka pikir mereka bisa mengakali Abu Nawas dengan jawaban yang berbeda. Namun mereka tidak sadar bahwa Abu Nawas adalah seorang ahli logika yang mampu membolak-balikan keadaan hanya dengan satu kalimat sederhana. "Wahai jamaah yang dimuliakan, mari kita coba sekali lagi. Jawablah dengan jujur dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Apakah kalian tahu apa yang akan aku sampaikan hari ini?" Bab 5. Ujian pertama. Tidak tahu. Suasana di dalam Masjid Agung Baghdad kini terasa seperti senar busur yang ditarik kencang, siap meluncurkan anak panah kapan saja.
Ketegangan menyelimuti setiap sudut ruangan. Abu Nawas berdiri di puncak mimbar dengan wajah yang tenang. Kontras dengan ribuan wajah di bawahnya yang tampak tegang dan penuh tanda tanya. Ia baru saja melempar pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, namun memiliki bobot yang mampu mengguncang nalar. Wahai jamaah yang dimuliakan, suara Abu Nawas menggema, mengisi setiap celah di antara pilar-pilar raksasa masjid. Mari kita coba sekali lagi. Jawablah dengan jujur dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Apakah kalian tahu apa yang akan aku sampaikan hari ini? Jamaah terdiam sejenak. Di barisan tengah, seorang lelaki bertubuh tambun menyenggol lengan kawannya sambil berbisik. Ingat kejadian tadi. Kalau kita bilang tidak tahu, dia akan turun lagi. Kali ini kita harus lebih cerdik darinya. Bisikan itu merambat cepat, dari telinga ke telinga, menciptakan sebuah kesepakatan tanpa kata di antara ribuan orang tersebut. Mereka merasa telah menemukan kunci untuk menaklukkan kecerdikan Abu Nawas. Maka ketika Abu Nawas menatap mereka dengan tatapan menyelidik, seluruh jamaah seolah-olah telah mengumpulkan tenaga di kerongkongan mereka. Dengan satu komando yang tak terlihat, mereka menjawab dengan suara yang menggelegar hingga menggetarkan kaca-kaca jendela masjid. Ya, kami tahu apa yang akan kamu katakan. Suara itu begitu kompak dan keras, seolah-olah mereka ingin membuktikan bahwa mereka bukanlah orang-orang bodoh yang bisa dipermainkan begitu saja. Syekh Ahmad, sang imam, yang duduk bersila di dekat kaki mimbar, akhirnya bisa menghembuskan nafas lega. Ia menyeka sisa keringat di lehernya dengan perasaan puas. Nah, pikirnya, sekarang dia tidak punya alasan lagi untuk turun. Dia harus bicara. Namun Abu Nawas bukanlah orang biasa. Ia justru menunjukkan reaksi yang sangat mengejutkan. Alih-alih memulai khutbahnya dengan puji-pujian atau nasihat agama, ia justru menarik nafas panjang dan menyunggingkan sebuah senyum puas. Senyum yang membuat beberapa jamaah di barisan depan mulai merasa tidak enak hati. Oh, syukurlah kalau begitu, ucap Abu Nawas dengan nada suara yang sangat ringan, seolah baru saja melepaskan beban seberat gunung dari pundaknya. Jika kalian semua sudah tahu apa yang akan aku sampaikan, lalu untuk apa aku berdiri di sini dan membuang-buang waktu kalian yang sangat berharga? Tidak ada gunanya mengulangi sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang. Itu hanya akan menjadi pengulangan yang membosankan dan tidak bermanfaat. Tanpa ada aba-aba lagi, Abu Nawas kembali membalikkan badannya. Untuk kedua kalinya, ia menuruni tangga mimbar dengan langkah yang tampak sangat riang. Ia bahkan sempat merapikan sorbannya yang miring dengan gaya yang sangat santai, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan tugas kenegaraan yang sangat besar. Seluruh masjid membeku. Keheningan yang tercipta kali ini lebih mencekam daripada sebelumnya. Para jamaah yang tadi merasa menang, kini merasa seperti orang-orang yang baru saja terkena tamparan tak terlihat. Mereka saling pandang dengan mulut ternganga. Logika yang mereka gunakan untuk menjebak Abu Nawas justru berbalik menyerang mereka sendiri dengan kecepatan yang tak terduga. Tunggu, apa-apaan ini? Teriak seorang pemuda dari barisan belakang yang mulai merasa kesal. Dia mempermainkan kita. Kegaduhan mulai pecah, suara-suara kemarahan dan protes mulai terdengar di sana-sini. Beberapa jamaah berdiri, merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh tingkah laku Abu Nawas yang dianggap tidak serius. Namun di antara kemarahan itu ada pula beberapa orang yang justru tertawa bahak-bahak, menyadari betapa cerdiknya cara Abu Nawas menyindir kepura-puraan mereka. Syekh Ahmad, sang imam, yang duduk bersila di dekat kaki mimbar, merasa dunia seolah-olah sedang berputar di sekelilingnya. Ia bangkit berdiri dengan kaki yang gemetar, lalu mengejar Abu Nawas yang hampir sampai ke pintu keluar masjid. Kali ini, sang imam tidak hanya menarik lengan jubahnya, tetapi hampir memeluknya agar Abu Nawas tidak melangkah lebih jauh. Abu Nawas, demi Allah, jangan lakukan ini padaku, pinta sang imam dengan suara yang hampir menangis. Ini bukan lagi soal khutbah, ini soal martabat masjid kita. Orang-orang mulai marah dan aku tidak tahu bagaimana cara menenangkan mereka jika kamu pergi sekarang. Abu Nawas menatap sang imam dengan tatapan yang tajam, namun penuh kasih sayang. Wahai imam yang mulia, kenapa kamu harus panik? Bukankah mereka tadi bilang sendiri kalau mereka sudah tahu? Jika mereka memang sudah tahu tentang kebaikan dan kebenaran, bukankah tugasku sudah selesai? Kenapa aku harus bicara kepada orang-orang yang merasa dirinya sudah berilmu? Kalimat Abu Nawas itu mengandung sindiran yang sangat dalam. Ia sedang menyentil sifat manusia yang seringkali merasa sudah tahu segalanya tentang agama, namun tidak pernah mengamalkannya. Ia ingin menunjukkan bahwa banyak orang datang ke masjid hanya sebagai formalitas, merasa sudah cukup dengan hanya hadir secara fisik tanpa benar-benar membuka hati mereka untuk belajar.
Sang imam terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Ia menyadari bahwa Abu Nawas sedang memberikan pelajaran yang sangat keras kepada jamaah. Namun, sholat Jumat harus tetap dilaksanakan. Aku mengerti maksudmu Abu Nawas, aku benar-benar mengerti. Tapi tolong, naiklah sekali lagi. Beri mereka satu kesempatan terakhir. Aku akan mengatur agar mereka menjawab dengan cara yang berbeda. Abu Nawas melihat ke arah langit-langit masjid, seolah-olah sedang meminta pendapat dari langit. Satu kali lagi, katanya dengan nada memberi peringatan. Hanya satu kali lagi. Jika kali ini mereka masih mencoba bermain-main dengan jawaban mereka, aku benar-benar akan pulang dan tidak akan menoleh ke belakang. Sang imam segera mengangguk-angguk setuju. Ia lalu berbalik menghadap jamaah yang masih gaduh. Dengan suara yang lantang, ia meminta perhatian semua orang. Ia memberikan instruksi khusus agar separuh dari jamaah menjawab tahu dan separuh lainnya menjawab tidak tahu. Sang imam yakin dengan cara ini Abu Nawas tidak akan bisa berkutik lagi. Bab 6. Masjid yang gempar. Suasana di dalam Masjid Agung Baghdad benar-benar telah berubah menjadi kancah perdebatan yang riuh. Jika sebelumnya masjid itu terasa seperti telaga yang tenang, kini ia tampak seperti pasar yang sedang dilanda badai. Ribuan jamaah tidak lagi duduk diam bersila dengan tangan terlipat. Mereka saling berbisik, berargumen, bahkan ada yang berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah mimbar. "Ini penghinaan!" teriak seorang pria berpakaian mewah di barisan depan. "Kita datang untuk mencari pahala, bukan untuk menjadi bahan candaan seorang Abu Nawas." Namun di sudut lain, seorang kakek tua justru terkekeh pelan sambil mengelus janggut putihnya. "Kalian saja yang terlalu kaku. Lihatlah cara dia mematahkan kesombongan kalian. Tadi kalian bilang tidak tahu, dia turun. Lalu kalian berbohong bilang sudah tahu, dia pun turun. Bukankah itu tamparan bagi lidah kita yang sering kali bicara tanpa berpikir?" Di tengah kegaduhan itu, imam masjid, Syekh Ahmad, merasa kepalanya seolah ingin pecah. Ia berdiri di tengah-tengah antara jamaah yang mulai marah dan Abu Nawas yang tetap tenang dengan wajah tanpa dosa. Sang imam menyadari bahwa waktu sholat Jumat sudah sangat mendesak. Bayangan matahari di luar sana terus bergerak, dan jika ini terus berlanjut, mereka akan kehilangan waktu utama. "Diam, semuanya diam!" teriak Syekh Ahmad dengan suara yang serak karena terlalu banyak bicara. "Ini adalah rumah Tuhan, jaga adab kalian." Perlahan, kegaduhan itu mereda, meskipun sisa-sisa bisikan ketidakpuasan masih terdengar di sana-sini. Syekh Ahmad kemudian menarik Abu Nawas sedikit menjauh dari kerumunan. Ia memegang kedua pundak Abu Nawas dengan tatapan yang sangat memohon, hampir seperti seorang sahabat yang sedang meminta bantuan hidup dan mati. "Abu Nawas, aku mengaku kalah. Logikamu memang tidak ada tandingannya," bisik sang imam dengan nada lirih. "Tapi aku mohon padamu, lihatlah wajah-wajah orang di sana. Sebagian dari mereka datang dari desa yang jauh hanya untuk mendengar sepatah kata nasihat. Jangan biarkan mereka pulang dengan tangan hampa dan hati yang jengkel. Naiklah sekali lagi, aku berjanji, ini yang terakhir." Abu Nawas menatap sang imam, lalu beralih menatap jamaah. Ia melihat ada kemarahan, tapi ia juga melihat ada kehausan akan kebenaran di mata beberapa orang. Hati kecilnya yang penuh kasih sayang mulai tersentuh. Namun ia tidak mau khutbah ini hanya menjadi ritual kosong yang lewat begitu saja. "Baiklah, wahai imam yang baik hati," jawab Abu Nawas akhirnya. "Aku akan naik untuk ketiga kalinya. Tapi ingat, jangan salahkan aku jika jawaban mereka nanti justru menjadi senjata bagi ucapanku sendiri. Aku ingin mereka belajar, bukan sekedar mendengar." Sebelum Abu Nawas melangkah, sang imam memiliki sebuah rencana cadangan. Ia segera memanggil beberapa orang kepercayaannya yang duduk di barisan paling depan. Dengan suara yang sangat pelan, ia memberikan instruksi rahasia. "Dengarkan baik-baik," kata sang imam kepada mereka. "Sebarkan pesan ini ke seluruh jamaah dengan cepat. Jika nanti Abu Nawas bertanya lagi apakah kalian tahu apa yang akan dia sampaikan, jangan menjawab secara seragam. Suruh separuh dari orang-orang di sisi kanan masjid menjawab tahu, dan separuh lagi di sisi kiri menjawab tidak tahu. Dengan begitu, dia tidak punya alasan untuk turun. Dia harus menjelaskan kepada yang tidak tahu, dan dia harus mengakui keberadaan mereka yang sudah tahu." Pesan itu menyebar seperti aliran air yang mengalir di parit-parit kecil, dari barisan depan ke barisan tengah, lalu terus sampai ke barisan paling belakang di dekat pintu masuk. Para jamaah mengangguk-angguk paham. Mereka merasa rencana sang imam kali ini sangat sempurna. Tidak ada celah lagi bagi Abu Nawas untuk menghindar.
Abu Nawas yang sudah mulai menaiki anak tangga mimbar satu persatu sebenarnya menyadari adanya bisik-bisik yang tidak biasa di bawah sana. Ia melihat mata para jamaah yang kini tampak lebih siap dan penuh percaya diri. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Abu Nawas. Ia tahu ada sesuatu yang sedang direncanakan, namun hal itu justru membuatnya semakin bersemangat untuk memberikan pelajaran yang lebih dalam. Kini, Abu Nawas kembali berdiri di puncak mimbar. Penampilannya masih sama, jubah yang agak miring dan sorban yang tidak terlalu rapi. Namun ada aura kewibawaan yang terpancar dari ketenangannya. Ia menatap ke arah langit-langit masjid sejenak, menghirup udara dalam-dalam, lalu kembali menatap jamaah. Udara di dalam masjid mendadak kembali menjadi sunyi. Namun ini bukan sunyi yang damai seperti di awal tadi. Ini adalah sunyi yang mengandung tantangan. Sang imam duduk dengan tegak, matanya menatap tajam ke arah Abu Nawas, seolah ingin berkata, "Ayo, coba lawan rencana kami yang satu ini." Abu Nawas berdehem pelan. Suaranya terdengar jernih saat ia mulai membuka mulutnya. "Wahai saudara-saudaraku, penduduk Baghdad yang cerdas dan beriman, aku berdiri di sini bukan karena aku lebih mulia dari kalian, melainkan karena takdir yang membawa langkahku ke mimbar ini. Mari kita buang semua keraguan dan kebohongan di antara kita." Ia berhenti sejenak, lalu melontarkan pertanyaan yang telah menjadi pemicu kegemparan sejak tadi. "Untuk yang ketiga kalinya aku bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan aku sampaikan kepada kalian hari ini?" Pertanyaan itu bergema dan kali ini jamaah tidak menunggu lama untuk memberikan jawaban yang telah dirancang dengan sangat rapi oleh sang imam. Bab 7. Ujian kedua. Kami tahu. Gema pertanyaan Abu Nawas belum benar-benar menghilang dari dinding-dinding masjid ketika gelombang suara jawaban dari para jamaah menyambutnya. Sesuai dengan rencana rahasia yang telah disusun oleh sang imam, ribuan orang itu memberikan jawaban yang terbelah secara sempurna. Suasana yang tadinya sunyi kini meledak dalam sebuah paduan suara yang terencana. "Kami tahu!" teriak jamaah yang berada di sisi kanan masjid dengan penuh semangat. "Kami tidak tahu!" sambut jamaah yang berada di sisi kiri dengan nada yang tak kalah lantang. Suara itu bertemu di tengah-tengah ruangan, menciptakan sebuah resonansi yang luar biasa kuat. Sang imam, Syekh Ahmad, menyandarkan punggungnya ke pilar masjid dengan perasaan puas yang mendalam. Ia mengelus dadanya, merasa bahwa kali ini ia telah berhasil mengikat Abu Nawas di atas mimbar itu. Secara logika, Abu Nawas tidak punya celah lagi. Jika ada yang tahu dan ada yang tidak tahu, maka sang khotib wajib memberikan penjelasan agar semua orang berada pada pemahaman yang sama. Abu Nawas berdiri diam di atas mimbar. Ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Sebaliknya, ia justru memejamkan mata sejenak, seolah-olah sedang menikmati harmoni dari dua jawaban yang berbeda itu. Sudut bibirnya perlahan terangkat, membentuk sebuah senyum yang sulit diartikan. Antara geli melihat tingkah laku jamaah yang begitu kompak dalam bersiasat, atau bangga karena mereka akhirnya mulai menggunakan otak mereka secara kolektif. Keheningan kembali menyelimuti masjid. Ribuan pasang mata menatap ke atas, menunggu kata-kata hikmah yang panjang lebar, atau mungkin sebuah ceramah mendalam yang akan berlangsung selama berjam-jam. Mereka sudah siap untuk duduk diam dan mendengarkan penjelasan Abu Nawas tentang kebaikan, keimanan, dan rahasia kehidupan. Namun, Abu Nawas justru membuka matanya dan menatap sisi kanan masjid yang tadi menjawab tahu. Ia mengangguk-angguk kecil seolah-olah memberikan penghormatan kepada mereka. Kemudian, ia menoleh ke sisi kiri yang menjawab tidak tahu, memberikan tatapan yang sama dalamnya. "Luar biasa," ucap Abu Nawas, suaranya kini terdengar begitu tenang, namun memiliki jangkauan yang sangat luas. Benar-benar sebuah susunan masyarakat yang sangat ideal. Ia menjeda kalimatnya, membiarkan rasa penasaran jamaah memuncak hingga ke ubun-ubun. "Karena sebagian dari kalian sudah tahu apa yang akan aku sampaikan, dan sebagian lagi dari kalian benar-benar tidak tahu apa-apa, maka solusinya sangatlah sederhana dan praktis." Abu Nawas mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin membisikkan rahasia besar kepada seluruh isi masjid. "Hai kalian yang sudah tahu, silahkan ajarkan dan beritahukan kepada mereka yang belum tahu. Dengan begitu, tugasku selesai tanpa aku harus membuang-buang energi untuk bicara lebih banyak lagi." Seketika, Abu Nawas membalikkan badan dengan gerakan yang sangat tangkas. Ia menuruni tangga mimbar untuk ketiga kalinya. Kali ini, langkah kakinya tidak lagi ragu-ragu. Ia berjalan dengan penuh keyakinan, seolah-olah ia baru saja memberikan solusi paling jenius dalam sejarah peradaban Islam di Baghdad.
Jika sebelumnya masjid itu gempar, kali ini yang terjadi adalah kebisuan total yang mencekam. Jamaah seperti baru saja dihantam oleh petir di siang bolong. Jawaban Abu Nawas begitu logis, begitu sederhana, namun sekaligus sangat mematikan bagi rencana mereka. Ia telah menggunakan energi dan pengetahuan jamaah itu sendiri untuk menyelesaikan masalah tanpa dirinya harus terlibat dalam pidato yang membosankan. Sang imam, Syekh Ahmad, terduduk lemas di atas sajadahnya. Ia merasa seluruh kekuatannya tersedot habis. Rencana yang ia pikir sempurna, rencana yang ia pikir akan mengunci Abu Nawas, justru dipatahkan hanya dengan satu kalimat pendek yang sangat cerdas. Ia melihat punggung Abu Nawas yang semakin menjauh menuju pintu keluar. "Abu Nawas," bisik sang imam dengan suara yang hampir tak terdengar. Kali ini tidak ada lagi sorakan marah. Sebagian besar jamaah justru terdiam dalam perenungan yang sangat dalam. Kata-kata Abu Nawas, yang tahu ajari yang tidak tahu, mulai bergema di dalam pikiran masing-masing orang. Itu bukan sekedar cara untuk melarikan diri dari tugas khutbah, melainkan sebuah perintah mendasar dalam beragama yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Banyak orang sibuk mencari guru besar, sibuk mencari khotib terkenal, namun mereka sendiri yang sudah memiliki sedikit ilmu enggan untuk berbagi kepada sesama. Mereka ingin terus disuapi dengan ceramah, tanpa pernah mau menjadi orang yang memberi makan bagi jiwa orang lain. Abu Nawas sudah sampai di depan pintu masjid. Ia berhenti sejenak, membelakangi kerumunan, dan menatap ke arah halaman di mana burung-burung pipit masih setia menunggunya. Di ambang pintu itu, ia memberikan sebuah pelajaran terakhir sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan kebingungan yang kini perlahan berubah menjadi sebuah kesadaran besar bagi seluruh penduduk Baghdad. Bab 8. Keputusasaan Sang Imam. Suasana di dalam Masjid Agung Baghdad kini tidak lagi menyerupai suasana menjelang ibadah, melainkan sebuah ruang sidang besar di mana setiap orang menjadi hakim bagi pikirannya sendiri. Langkah kaki Abu Nawas yang menuruni mimbar untuk ketiga kalinya menciptakan bunyi yang teratur di atas lantai marmer, seolah-olah setiap ketukan kakinya adalah tanda titik bagi sebuah perdebatan panjang. Namun bagi Syekh Ahmad, bunyi itu terdengar seperti lonceng kematian bagi martabatnya sebagai seorang pemimpin masjid. Sang imam terduduk lemas. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar. Seluruh strategi yang ia susun bersama jamaah hancur berkeping-keping di hadapan satu kalimat sederhana Abu Nawas. Yang tahu, ajari yang tidak tahu. Kalimat itu terus berputar-putar di kepalanya seperti gasing yang tak mau berhenti. Secara hukum logika, Abu Nawas benar. Jika sudah ada sumber informasi di antara jamaah, maka kewajiban menyampaikan kebenaran telah berpindah ke tangan mereka sendiri. Namun secara protokoler ibadah, ini adalah sebuah bencana. Sholat Jumat tidak bisa dianggap sah tanpa adanya khutbah yang memenuhi rukun-rukunnya. Sang imam melihat jam matahari di luar jendela. Bayangannya sudah hampir tegak lurus. Waktu terus mengejar mereka dengan kejam. "Abu Nawas, berhenti!" teriak sang imam dengan sisa-sisa kekuatannya. Suaranya tidak lagi lantang dan berwibawa, melainkan penuh dengan nada putus asa yang menyayat hati. Abu Nawas menghentikan langkahnya tepat beberapa jengkal sebelum menyentuh batas suci masjid. Ia menoleh perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, tidak juga menunjukkan kemenangan. Wajah itu hanya memancarkan ketenangan seorang guru yang baru saja memberikan soal ujian yang paling sulit kepada murid-muridnya. "Ada apa lagi, wahai imam?" tanya Abu Nawas lembut. "Bukankah aku sudah memberikan jalan keluar yang paling adil? Sekarang kalian punya kesempatan untuk saling berbagi ilmu. Bukankah itu esensi dari sebuah persaudaraan?" Syekh Ahmad berdiri dengan susah payah. Ia menghampiri Abu Nawas dengan langkah gontai. Jamaah di belakang mereka masih terpaku, terdiam membisu seolah-olah lidah mereka telah dicuri oleh malaikat. Sang imam memegang lengan Abu Nawas, kali ini bukan untuk menariknya kembali dengan paksa, melainkan untuk bersandar karena merasa lututnya sudah tidak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. "Abu Nawas, aku mohon padamu sebagai seorang saudara," bisik sang imam, suaranya parau. "Jangan biarkan hari ini berakhir dengan kemarahan Tuhan. Aku tahu kamu sedang mengajari kami sesuatu,
Tapi jangan gunakan cara ini untuk membatalkan ibadah kami. Jika kamu pergi sekarang, ribuan orang ini akan pulang dengan kekosongan di hati mereka. Apakah kamu tega melihat mereka pulang tanpa membawa satupun bekal untuk akhirat?" Abu Nawas menatap mata sang imam yang mulai berkaca-kaca. Ia melihat ketulusan yang luar biasa di sana. Ia menyadari bahwa permainannya sudah mencapai batas. Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan ibadah, melainkan menghancurkan kesombongan dan formalitas yang membeku di dalam hati para jamaah. Ia ingin mereka sadar bahwa khutbah bukan sekedar pertunjukan kata-kata, tapi sebuah panggilan untuk bertindak. "Lihatlah mereka, Abu Nawas," lanjut sang imam sambil menunjuk ke arah ribuan jamaah yang tertunduk lesu. "Mereka bukan orang jahat, mereka hanya orang-orang yang bingung. Mereka butuh seseorang yang bisa menghubungkan hati mereka kembali kepada Sang Pencipta. Dan orang itu saat ini adalah kamu." Abu Nawas menarik napas panjang. Ia melihat ke arah kerumunan. Keangkuhan yang tadi sempat menyelimuti masjid kini telah mencair, digantikan dengan rasa malu yang mendalam. Jamaah menyadari bahwa mereka telah mencoba mempermainkan seorang kekasih Tuhan dengan strategi tahu dan tidak tahu mereka yang dangkal. Hening sejenak, Abu Nawas memejamkan matanya, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Ia merapikan kembali sorbannya yang sudah berkali-kali miring. Kali ini, ia sendiri yang melangkah ke mimbar tanpa perlu didorong atau diminta kembali. Langkah kakinya kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi lompatan kecil yang jenaka. Langkah itu berat, mantap, dan penuh wibawa. Jamaah yang melihat Abu Nawas kembali naik ke mimbar seolah mendapatkan nyawa kembali. Mereka segera membetulkan posisi duduk, merapatkan barisan, dan memasang telinga dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi rencana rahasia. Yang ada hanyalah penantian akan sebuah kebenaran yang murni. Ketika Abu Nawas sampai di puncak mimbar keempat kalinya, ia tidak melemparkan pertanyaan lagi. Ia berdiri diam, menatap jamaah selama beberapa menit tanpa kata. Keheningan itu begitu dalam, hingga setiap orang bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dalam keheningan itulah, Abu Nawas mulai mempersiapkan kalimat-kalimat yang akan menggetarkan singgasana hati setiap orang yang hadir. Ia menyadari bahwa keputusasaan sang imam adalah pintu masuk bagi hidayah yang sesungguhnya, dan ia siap menjadi kunci bagi pintu tersebut. Bab 9. Ujian ketiga, strategi terakhir. Matahari kini tepat berada di atas ubun-ubun, menandakan waktu zuhur telah masuk sepenuhnya. Cahaya yang masuk melalui celah-celah kubah masjid menciptakan garis-garis emas yang membelah ruangan. Di atas mimbar, Abu Nawas berdiri tegak. Kali ini, auranya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi senyum jahil atau sorot mata yang menggoda. Ia berdiri dengan ketenangan seorang penguasa hati yang baru saja memenangkan pertempuran logika. Seluruh jamaah di dalam masjid seolah-olah menahan napas. Mereka yang tadi sempat merasa jengkel, marah, bahkan yang mencoba mengakali Abu Nawas dengan strategi separuh tahu separuh tidak, kini benar-benar tunduk dalam rasa ingin tahu yang besar. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi seseorang yang tidak bisa diukur dengan standar manusia biasa. Syekh Ahmad, sang imam, duduk bersila dengan kepala tertunduk, menyerahkan seluruh nasib ibadah hari itu ke tangan Abu Nawas. Abu Nawas memulai khutbahnya, namun bukannya dengan teriakan lantang. Ia justru membukanya dengan sebuah bisikan yang sangat jernih yang entah bagaimana caranya terdengar sampai ke barisan paling belakang di dekat teras masjid. "Wahai hamba-hamba Allah yang haus akan cahaya," ucapnya memulai. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam sukma setiap pendengarnya. Kalian tadi menjawab dengan dua suara yang berbeda. Ada yang merasa sudah tahu dan ada yang merasa belum tahu. Tidakkah kalian sadar bahwa itulah gambaran dunia kita saat ini? Dunia yang terbelah antara mereka yang sombong dengan sedikit ilmunya dan mereka yang tersesat karena enggan mencari tahu. Abu Nawas menatap sisi kanan yang tadi berteriak tahu. Bagi kalian yang merasa sudah tahu, aku bertanya pada hati kalian, sudahkah pengetahuan itu membuat kalian lebih rendah hati?
Ataukah ilmu itu hanya menjadi topeng untuk menutupi kebusukan niat kalian agar terlihat lebih mulia di mata tetangga? Tatapan Abu Nawas beralih ke sisi kiri yang menjawab tidak tahu. Dan bagi kalian yang merasa tidak tahu, benarkah kalian benar-benar tidak tahu? Ataukah kalian hanya malas untuk mencari jalan pulang menuju Tuhan? Ketidaktahuan bukanlah alasan untuk terus tinggal di dalam kegelapan jika cahaya sudah berada tepat di depan mata kalian. Suasana masjid yang tadinya panas karena perdebatan mendadak berubah menjadi dingin dan haru. Kata-kata Abu Nawas tidak lagi menyerang logika, melainkan menghujam langsung ke ulu hati. Ia tidak sedang berceramah tentang teori-teori agama yang rumit, melainkan sedang membedah penyakit jiwa yang diidap oleh penduduk kota besar seperti Baghdad. "Kalian meminta khutbah yang panjang?" tanya Abu Nawas dengan nada yang sedikit lebih tinggi. "Kalian ingin aku berdiri di sini berjam-jam membacakan untaian kata indah, sementara hati kalian masih dipenuhi dengan rencana untuk mencurangi timbangan di pasar setelah sholat ini selesai? Kalian ingin mendengar tentang keindahan surga, sementara kalian masih enggan memaafkan kesalahan saudara kalian sendiri?" Beberapa jamaah mulai terisak pelan. Keheningan yang tercipta bukan lagi karena perintah sang imam, melainkan karena rasa malu yang mendalam kepada sang pencipta. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka seringkali hadir di masjid hanya dengan tubuh kasar mereka, sementara jiwa mereka tertinggal di kedai-kedai kopi atau di lumbung-lumbung harta. Abu Nawas kemudian memegang pinggiran mimbar dengan kedua tangannya. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya yang kini tampak sedikit basah oleh air mata. "Saudara-saudaraku," suaranya kembali melembut. "Agama ini bukan soal siapa yang paling fasih bicara. Agama ini bukan soal siapa yang paling banyak hafal definisi. Agama ini adalah soal bagaimana kita bersikap saat tidak ada orang yang melihat kita. Agama ini adalah soal bagaimana kita memperlakukan anak yatim dan janda-janda tua di gang gelap Baghdad." Ia mengambil napas panjang, seolah sedang menghirup seluruh beban doa yang ada di ruangan itu. "Tadi aku katakan, yang tahu ajari yang tidak tahu. Itu bukan sekedar kalimat untuk menghindar dari khutbah. Itu adalah perintah tertinggi. Jika kalian yang merasa sudah sholat dan mengaji tidak mampu memberikan teladan bagi mereka yang belum mengenal jalan ini, maka apa gunanya semua ibadah kalian?" Syekh Ahmad, sang imam, perlahan mengangkat kepalanya. Ia melihat Abu Nawas bukan lagi sebagai si cerdik yang suka melucu, melainkan sebagai seorang pendidik jiwa yang luar biasa. Strategi terakhir yang dilakukan Abu Nawas ternyata bukan untuk membingungkan jamaah, melainkan untuk meruntuhkan dinding kemunafikan yang selama ini membentengi hati mereka dari kebenaran yang sesungguhnya. Bab 10. Logika yang membungkam. Setelah melemparkan kalimat-kalimat yang menggetarkan jiwa, Abu Nawas kembali terdiam di atas mimbar. Keheningan kali ini terasa berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya keheningan itu dipenuhi oleh rasa penasaran dan kejengkelan, kini keheningan tersebut terasa sangat berat dan penuh dengan penyesalan. Ribuan jamaah yang memadati Masjid Agung Baghdad tertunduk lesu. Kata-kata Abu Nawas tentang kemunafikan dan ilmu yang tidak diamalkan benar-benar telah meruntuhkan pertahanan harga diri mereka. Abu Nawas menatap kerumunan itu dengan pandangan yang teduh. Ia melihat seorang saudagar kaya yang tadinya duduk dengan dagu terangkat, kini menutupi wajahnya dengan ujung sorban, bahunya berguncang pelan karena isak tangis. Ia juga melihat para pemuda yang tadi tertawa paling keras, kini terdiam kaku seolah baru saja disadarkan dari mimpi panjang yang melalaikan. "Wahai kalian semua," suara Abu Nawas kembali memecah keheningan. Kali ini lebih jernih dan berwibawa. "Kalian terjebak dalam jebakan logika yang aku buat, karena kalian terlalu sibuk dengan permainan kata-kata. Kalian berpikir bahwa dengan menjawab tahu atau tidak tahu, kalian bisa mengendalikan apa yang akan terjadi di atas mimbar ini. Padahal, kebenaran tidak pernah bisa dikendalikan oleh siasat manusia." Abu Nawas melangkah satu anak tangga lebih rendah, mendekatkan dirinya secara fisik kepada jamaah. Logika manusia seringkali digunakan untuk mencari celah agar bisa terlihat benar, bukan untuk mencari jalan agar bisa menjadi benar. Kalian ingin mendengarkan khutbah yang panjang hanya agar kalian merasa sudah menunaikan kewajiban agama dengan maksimal. Padahal, satu kata yang meresap ke hati jauh lebih berharga daripada 1000 kalimat yang hanya mampir di telinga. Syekh Ahmad, sang imam, yang sejak tadi menyimak dengan seksama,
merasa seolah seluruh pengetahuannya selama puluhan tahun belajar di madrasah kini diuji oleh kesederhanaan berpikir Abu Nawas. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada tata cara dan rukun-rukun khutbah, namun seringkali melupakan esensi paling dasar. Apakah khutbah tersebut benar-benar mampu mengubah perilaku umat? Ketahuilah, lanjut Abu Nawas, ketika aku menyuluh yang tahu mengajari yang tidak tahu, itu adalah puncak dari segala ilmu. Jika setiap orang yang memiliki sedikit cahaya mau membagikan cahayanya kepada orang yang masih dalam kegelapan, maka kota Baghdad ini tidak akan lagi membutuhkan khotib yang bicara berbusa-busa di atas mimbar. Kota ini akan menjadi khutbah yang berjalan. Logika Abu Nawas yang membungkam ini bukan hanya soal retorika. Ia sedang menelanjangi ego jamaah. Ia menunjukkan bahwa jawaban "kami tahu" yang mereka teriakkan tadi adalah sebuah kesombongan, sementara jawaban "kami tidak tahu" adalah sebuah bentuk pelarian dari tanggung jawab. Dengan menyatukan keduanya, Abu Nawas memaksa mereka untuk saling membantu, saling melengkapi, dan berhenti saling menyalahkan. Masjid itu benar-benar membisu, bahkan angin yang berhembus melalui jendela-jendela tinggi seolah berhenti bergerak. Tidak ada lagi yang berani mendebat. Tidak ada lagi yang merasa lebih pintar. Di hadapan Abu Nawas, mereka semua merasa seperti murid kecil yang baru saja menyadari bahwa mereka belum tahu apa-apa tentang hakikat pengabdian kepada Tuhan. Abu Nawas kemudian menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak akan memperpanjang bicara, karena jika aku bicara lebih banyak lagi, kalian hanya akan sibuk mengagumi kata-kataku, lalu lupa pada makna di baliknya. Kalian akan pulang ke rumah dan berkata kepada istri kalian, "Wah, Abu Nawas tadi hebat sekali bicaranya," tapi kalian tetap tidak akan berubah. Aku tidak ingin menjadi bagian dari tontonan kalian. Ia lalu berdiri tegak kembali di tengah tangga mimbar. Wajahnya yang tadi serius, kini perlahan melunak. Khutbah hari ini telah selesai di dalam hati kalian masing-masing. Pertanyaanku tadi bukan untuk dijawab dengan lisan, tapi dengan perbuatan saat kalian keluar dari pintu masjid ini. Bagi para jamaah, ini adalah momen yang sangat aneh. Mereka merasa baru saja mengikuti sebuah operasi jiwa tanpa bius. Abu Nawas menggunakan logika yang sangat tajam untuk membedah penyakit hati mereka, lalu menjahitnya kembali dengan benang kesadaran. Mereka menyadari bahwa khutbah tersingkat dalam sejarah Baghdad ini justru adalah khutbah yang paling menyakitkan sekaligus paling menyembuhkan. Sang imam perlahan bangkit berdiri. Ia memberikan isyarat kepada muazin untuk mengumandangkan iqomah. Sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Namun ada yang berbeda dengan suasana menjelang sholat kali ini. Tidak ada desak-desakan, tidak ada keributan. Semua orang bergerak dengan sangat hati-hati dan penuh adab. Seolah-olah mereka takut jika gerakan yang kasar akan merusak cahaya kesadaran yang baru saja dinyalakan oleh Abu Nawas di dalam dada mereka. Abu Nawas kemudian menuruni sisa tangga mimbar dengan perlahan. Ia tidak lagi mencoba melarikan diri. Ia berdiri di belakang sang imam, bersiap untuk menghadap Tuhannya bersama ribuan orang yang baru saja ia guncang jiwanya. Bab 11. Rahasia di balik khutbah singkat. Gema takbir yang dipimpin oleh Syekh Ahmad baru saja berakhir. Sholat Jumat telah ditunaikan dengan kekhusyukan yang luar biasa. Sebuah suasana yang jarang sekali dirasakan di Masjid Agung tersebut. Biasanya, segera setelah salam terakhir diucapkan, jamaah akan segera riuh, saling berbisik, atau terburu-buru berdiri untuk mengejar urusan duniawi mereka kembali. Namun kali ini, ribuan orang itu tetap terpaku di atas sajadah mereka. Keheningan yang tercipta terasa suci, seolah-olah setiap orang sedang memeluk erat hidayah yang baru saja mampir ke hati mereka melalui lisan Abu Nawas. Syekh Ahmad memutar tubuhnya, menghadap ke arah jamaah. Matanya yang sembab menatap wajah-wajah yang kini tampak lebih tenang. Ia kemudian melirik ke arah Abu Nawas yang duduk bersila dengan kepala tertunduk di barisan depan. Sang imam merasa berhutang penjelasan, bukan hanya kepada jamaah, tapi juga kepada dirinya sendiri. Ia merasa perlu tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran sang sufi, hingga ia berani mempertaruhkan segalanya dengan khutbah sesingkat itu.
"Wahai Abu Nawas," panggil sang imam dengan suara lembut namun penuh hormat. "Seluruh jamaah telah mendengar kata-katamu. Kami telah merasakan getarannya. Namun izinkan aku bertanya sebagai seorang pencinta ilmu. Mengapa kamu memilih cara yang begitu ekstrim? Mengapa kamu tidak memberikan kami uraian ayat dan hadis yang panjang seperti biasanya agar hati kami lebih tentram?" Abu Nawas mengangkat kepalanya perlahan. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah mihrab, lalu beralih menatap ribuan jamaah yang kini mencondongkan tubuh ke depan, haus akan rahasia di balik peristiwa hari ini. Abu Nawas menghela nafas, sebuah helaan nafas yang tidak lagi menunjukkan beban, melainkan kelegaan. "Wahai imam yang mulia, dan kalian semua saudaraku," Abu Nawas memulai dengan nada yang tenang. "Tahukah kalian mengapa banyak orang di kota ini merasa hidupnya hampa, padahal mereka rajin mendengarkan ceramah di setiap sudut jalan? Itu karena kita telah terjebak dalam budaya mendengar, tapi lupa pada budaya menghadirkan." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap pasang telinga menangkap maksudnya. Banyak orang pandai bicara tentang Tuhan dengan kalimat-kalimat yang puitis dan tinggi, tapi mereka sendiri lupa bicara dengan Tuhan dalam kesunyian hati mereka. Mereka sibuk mengumpulkan pengetahuan seperti pedagang mengumpulkan koin emas di pasar, tapi emas itu hanya disimpan di dalam peti, tidak pernah digunakan untuk memberi makan yang kelaparan. Abu Nawas berdiri perlahan, suaranya kini terdengar sedikit lebih tajam, namun tetap penuh kasih. "Wahai imam yang mulia, dan kalian semua saudaraku, kalian haus akan khutbah yang panjang karena kalian ingin merasa sudah berbuat banyak untuk agama hanya dengan duduk diam mendengarkan. Kalian merasa dengan mendengarkan uraian ayat selama 1 jam, dosa-dosa kalian selama seminggu akan terhapus begitu saja. Kalian menjadikan khutbah sebagai pelipur lara, bukan sebagai cambuk untuk berubah." Seorang lelaki tua di barisan tengah bertanya dengan suara bergetar, "Lalu apa maksud dari rahasia khutbah singkatmu tadi, Abu Nawas?" Abu Nawas menyenyum tipis. "Rahasianya sederhana. Aku ingin membuat kalian haus. Jika aku memberikan kalian air yang melimpah hingga kalian kenyang, kalian akan membuang sisa air itu ke tanah dan melupakannya. Tapi jika aku hanya memberikan kalian 1 tetes air yang murni, kalian akan mencari tahu di mana letak sumber mata airnya. 1 tetes itu adalah kesadaran bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang diamalkan." Ia kemudian menepuk bahu Syekh Ahmad yang berada di sampingnya. "Wahai imam yang mulia, khutbah bukan soal panjangnya rangkaian kata yang keluar dari lisan, tapi soal seberapa jauh kata-kata itu mampu menggerakkan hati untuk melangkah. Banyak orang sibuk mendengar khutbah sampai hafal setiap titik komanya, tapi mereka malas mengamalkan isinya bahkan untuk hal yang paling kecil sekalipun, seperti tersenyum kepada tetangga yang menyebalkan atau jujur dalam berdagang." Kalimat itu menyentak kesadaran banyak orang. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka adalah kolektor khutbah. Mereka mengoleksi nasihat seperti mengoleksi barang antik, hanya untuk dipajang dan dibanggakan, bukan untuk dipakai dalam keseharian. Abu Nawas ingin memutus rantai itu. Ia ingin mereka pulang dengan rasa lapar akan kebenaran, sebuah rasa lapar yang hanya bisa dipuaskan dengan melakukan perbuatan baik secara nyata. Dunia ini sudah penuh dengan orang yang pandai berbicara, tapi dunia ini kekurangan orang yang mau menjadi bukti dari kata-katanya sendiri. Hari ini, aku tidak memberimu kata-kata, aku memberimu sebuah cermin. Di cermin itu kalian melihat siapa diri kalian sebenarnya. Orang yang merasa tahu tapi diam, atau orang yang tidak tahu tapi enggan belajar. Abu Nawas mulai melangkah pergi menuju pintu keluar. Kali ini tidak ada yang mencoba menghalanginya. Tidak ada yang merasa marah atau jengkel. Setiap langkah Abu Nawas diiringi oleh tatapan penuh rasa syukur dari para jamaah. Mereka baru saja menyadari bahwa mereka tidak hanya mendapatkan seorang khatib penggangki, melainkan seorang guru yang telah membedah jiwa mereka dengan cara yang tidak terduga. Di ambang pintu masjid, cahaya matahari menyoroti sosok Abu Nawas, membuatnya tampak seperti siluet yang agung.
Sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sedikit dan membisikkan satu kalimat terakhir yang akan terus teringang di telinga setiap orang yang hadir di sana. Bab 12. Renungan dari Baghdad. Abu Nawas berdiri di ambang pintu masjid yang besar itu. Sinar matahari siang menyentuh jubahnya, menciptakan bayangan panjang yang masuk kembali ke dalam ruangan yang teduh. Di belakangnya, ribuan jamaah masih terdiam, seolah-olah sedang menahan nafas agar hikmah yang baru saja mereka terima tidak terbang tertiup angin. Sebelum ia benar-benar melangkah keluar menuju hiruk-pikuk kota, Abu Nawas membalikkan badan sedikit. Wajahnya yang tadi tampak berwibawa, kini kembali dihiasi oleh senyum tipis yang jenaka, namun sorot matanya tetap tajam. Ia mengangkat telunjuknya ke arah kerumunan itu. Ingatlah satu hal terakhir ini. Suaranya pelan, tapi karena kesunyian yang mencekam, suara itu terdengar hingga ke pilar terjauh. Banyak orang pandai bicara tentang Tuhan, tapi lupa bicara dengan Tuhan. Banyak orang sibuk mendengar khutbah, tapi malas mengamalkan isinya. Jangan biarkan hari ini hanya menjadi cerita lucu tentang Abu Nawas yang tidak mau berkhutbah. Jadikan hari ini sebagai hari di mana kalian berhenti menjadi pendengar dan mulai menjadi pelaku kebenaran. Setelah mengucapkan kalimat itu, Abu Nawas berbalik dan melangkah keluar. Ia segera menghilang di balik keramaian pasar Baghdad, membaur dengan para pedagang, pengemis, dan anak-anak yang berlarian. Ia kembali menjadi Abu Nawas yang biasa, sosok yang seolah tidak memiliki beban, padahal ia baru saja mengguncang fondasi spiritual seluruh kota. Di dalam masjid, suasana tidak langsung kembali normal. Syekh Ahmad, sang imam, masih berdiri di dekat mimbar. Ia menatap tangga kayu itu dengan pandangan baru. Baginya, mimbar itu kini bukan lagi sekedar tempat berdiri untuk berpidato, melainkan sebuah amanah yang sangat berat. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun, mungkin ia terlalu fokus pada bagaimana cara memukau jamaah dengan bahasa yang indah, namun melupakan apakah pesan itu benar-benar mendarat di hati mereka. Perlahan, para jamaah mulai bangkit, namun tidak ada keributan yang biasa terjadi. Tidak ada yang saling sikut di pintu keluar. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, merenungkan setiap kata yang telah mereka dengar. Perubahan itu mulai terlihat secara nyata segera setelah mereka keluar dari pintu masjid. Di halaman, seorang pedagang buah yang tadinya berniat menaikkan harga karena melihat pembeli yang tampak kaya, tiba-tiba teringat kata-kata Abu Nawas tentang kejujuran. Ia menghela nafas, lalu memberikan harga yang adil dengan timbangan yang pas. Di sudut jalan lain, dua orang tetangga yang sudah berbulan-bulan tidak saling sapa karena masalah sepele, berpapasan. Salah satunya berhenti, teringat pesan tentang yang tahu ajari yang tidak tahu. Lalu ia menyadari bahwa ia tahu tentang pentingnya memaafkan. Ia mengulurkan tangan terlebih dahulu dan mereka pun berpelukan dalam keharuan yang mendalam. Hari itu, Baghdad seolah-olah sedang berpuasa dari kebohongan dan kesombongan. Khutbah yang hanya berlangsung beberapa menit dengan dialog yang konyol itu ternyata lebih membekas daripada ceramah berjam-jam yang penuh dengan istilah-istilah sulit. Masyarakat menyadari bahwa agama bukan hanya soal rutinitas sujud di hari Jumat, tapi soal bagaimana mereka membawa sujud itu ke dalam pasar, ke dalam rumah, dan ke dalam pergaulan sehari-hari. Syekh Ahmad pun mendapatkan pelajaran terbesar dalam hidupnya. Ia sadar bahwa terkadang, untuk memberikan pelajaran yang benar, seseorang harus berani merusak kebiasaan yang sudah membeku. Abu Nawas telah menggunakan humor dan logika terbalik untuk meruntuhkan tembok kemunafikan yang selama ini melingkupi masjid mereka. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Syekh Ahmad berjalan melewati halaman masjid. Ia melihat Abu Nawas kembali duduk di bawah pohon kurma, masih asyik memberi makan burung pipit yang sama seperti pagi tadi. Seolah-olah peristiwa besar di mimbar tadi tidak pernah terjadi. "Wahai Abu Nawas," panggil sang imam sambil duduk di sampingnya. "Terima kasih. Hari ini kau telah menyelamatkan sholat kami, dan yang lebih penting, kau telah menyelamatkan hati kami." Abu Nawas menoleh, senyumnya kini benar-benar lepas dan tulus. "Jangan berterima kasih kepadaku, wahai imam. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah mengizinkanmu melihat kebenaran di balik sebuah candaan. Aku hanyalah seorang hamba yang ingin melihat orang-orang Baghdad berhenti berpura-pura tahu." Ia melemparkan segenggam terakhir remah roti ke arah burung-burung itu. Khutbah yang sesungguhnya baru saja bermulai sekarang, di luar masjid ini.
Mari kita lihat seberapa lama mereka bisa mengingatnya. Kisah ini pun berakhir dengan kedamaian yang menyelimuti Baghdad. Khutbah Abu Nawas tetap dikenang sebagai khutbah paling singkat, paling aneh, namun paling tajam dalam sejarah kota itu. Ia membuktikan bahwa ilmu tanpa amal hanyalah seperti pohon yang rimbun namun tidak pernah berbuah, tampak indah dipandang namun tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka yang lapar akan kebenaran.